Nah, sebab itu saudaraku, menurut saya sudah sampai kepada kesimpulan ya dari apa yang saya telah paparkan tadi ya cukup banyak dan cukup panjang juga. Kayaknya saya ingin coba bagi dalam dua termin apa yang saya kemukakan kali ini lewat tayangan ini. Menurut saya kesimpulannya adalah bahwa harusnya kita sebagai gereja tidak lagi menjadi gereja yang terkecokan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar atau bisa dibilang palsu atau menyesatkan. Halo saudaraku, salam sejahtera buat Anda semua. Kembali lagi dengan saya Ferry di sini dalam The Ferry Christian Show. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik dan tentunya apapun yang harus Anda dan saya alamin dalam kehidupan ini, kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara, apapun perkaranya, apapun situasinya, apapun masalahnya, kita bersama dengan Tuhan dan tidak ada perkara dalam kehidupan kita yang nggak bisa kita tanggung di dalam iman dan pengharapan kita orang-orang percaya. Dan tentunya sebagai orang-orang Kristen, hendaklah kita tetap kuat di dalam Tuhan dan ingat pengharapan kita kepada Tuhan adalah pengharapan yang kekal dan pengharapan itulah yang akan membawa kita bersama-sama dengan Tuhan kelak. Nah, dalam tayangan kali ini, saudaraku, kayaknya saya ingin coba tambahin apa yang saya telah ungkapin waktu lalu tentang mujizat, kesembuhan, tanda-tanda, karena menurut saya penting kita untuk menjadi orang Kristen yang memperhatikan pengajaran yang sebenarnya sih sudah banyak diungkap, sudah sangat terang dinyatakan di dalam kekristenan. Tetapi mungkin menurut saya, sebagian besar kita sebagai orang-orang Kristen ya tidak menghauskan diri atau tidak menginginkan untuk mendapatkan penjelasan yang benar dari tulisan-tulisan kitab suci yang diajarkan oleh pengajar-pengajar yang bagi saya sih ya bertanggung jawab mengajar yang pengajarannya terbukti nggak ada errornya, pengajar yang terbukti sampai hari ini bisa dibuka atau bisa kalau dibilang ya jejak digitalnya bisa diklarifikasi kok, bisa diteliti, ditelaah bahwa pengajarannya nggak ada error. Nah, saya sih rindu ya kita nih memperhatikan pengajar-pengajar yang demikian. Nah, berbicara tentang mujizat, kesembuhan, tanda-tanda, yang menurut saya hari-hari ini kita nggak bisa lagi kayaknya nyangkal ya. Sudah banyak di antara orang-orang Kristen yang cukup dikenal di publik Kristen, yang mengajarkan katanya itu mujizat, katanya ini kesembuhan, katanya ini tanda-tanda. Ternyata hari ini kita melihat kok semuanya yang diajarkan dari kebanyakan mereka salah, dari kebanyakan mereka ternyata ya nggak benar atau bisa dibilang kasarnya ya. Tapi ini kebenaran bahwa itu penipuan, itu bohong, itu menyesatkan saudaraku. Dan ini bukan sesuatu yang ingin mengajak ribut gitu loh orang-orang yang percaya sama pengajar-pengajar yang demikian. Lah, kalau Anda merasa nggak suka dengan apa yang dikemukakan lewat tayangan ini tentang mujizat, tentang kesembuhan, tentang tanda-tanda yang menurut saya sih bisa didiskusikan, bisa diuji lewat argumentasi yang berbicara tentang kitab suci. Menurut saya sih ya nggak perlu juga kita seperti kayak orang-orang yang bermusuhan karena ini bicara tentang kebenaran yang memang diungkap dalam kitab suci. Dan kalau boleh, kalau Anda bisa dengan tenang menyimak apa yang saya coba kemukakan, yaitu saya garis bawahi saudaraku, sesuatu yang sudah banyak, sudah sering, sudah terang, sudah sangat jelas diungkap di dalam kekristenan kita, ya sekali lagi oleh pengajar-pengajar kitab suci yang bertanggung jawab. Menurut saya kita sebagai orang Kristen nggak sulit untuk mengerti dan menerima pengajaran-pengajaran yang benar berbicara tentang mujizat, kesembuhan, dan tanda-tanda. Karena jujur, sudah banyak yang ditelanjangin kan, sudah banyak yang dinyatakan bahwa itu salah, itu bohong, itu ya maaf ya, penyesatan. Dan dengan greget saya ini kan bukan sesuatu yang saya ingin mencoba memulai permusuhan. Greget saya ini ingin sesuatu yang benar-benar diungkap dan dimaknai dalam kitab suci, itu yang diperlihatkan, itu yang dipaparkan, itu yang diungkapkan. Semata-mata itu saja saudaraku. Gak ada niatan motivasi atau sesuatu yang ingin mencoba membuka ruang permusuhan atau perbedaan yang ingin coba dibentur-benturkan. Enggak. Harusnya kita menjadi orang Kristen yang memang harusnya memperhatikan, mengamati, meneliti segala sesuatu yang terang, jelas, dan benar dalam kitab suci yang semata-mata ya bisa ditangkap, bisa dimengerti oleh nalar kita, orang-orang Kristen yang sudah dibaharui.
Dan kali ini saya agak sedikit berbeda, saudaraku, yaitu untuk menambahkan apa yang saya kemukakan waktu lalu, saya akan tampilkan tampilan slide untuk bisa mempermudah Anda, agar Anda bisa menangkap apa yang saya ingin coba tambahkan kali ini. Dan perlu saya garis bawahi, semua yang saya tampilkan, slide-slide yang saya tampilkan semata-mata itu diajarkan oleh seorang guru Kristen, pengajar Kristen yang saya hormati. Sekali lagi, oleh beliaulah saya banyak mendapatkan, bahkan bisa dibilang ya banyak sekali, bahkan dia yang menjadi patokan saya ketika saya ingin mendapatkan pengajaran yang benar di dalam kekristenan. Tentu ini bukan idola, tentu ini bukan human centris, tetapi ini bicara pengakuan secara pribadi saya bahwa ketika saya mengamati pengajaran yang diajarkan oleh beliau, yaitu John MacArthur dari The Grace to You Church, saya mendapatkan pengajaran yang benar dan saya meyakininya, dan saya mentelaah, saya mempelajari kembali, saya mencoba mengulang apa yang dia ungkap, diajarkan, saya coba konfirmasi, ternyata memang benar. Dan dengan demikian ya saya semakin yakin bahwa apa yang diajarkan semata-mata kebenaran kitab suci, teks demi teks kitab suci diungkapkan, dan ya hasilnya adalah begitu kayanya kebenaran yang ada di dalam kitab suci untuk menggambarkan bagaimana pernyataan Tuhan itu adalah kebenaran, dan selalu kebenarannya itu ultimat, yaitu kebenaran yang bisa diuji oleh waktu, oleh segala sesuatu, dan itu nyata kebenaran. Baik saudaraku, kita lihat dulu gambaran tentang karunia-karunia ini. Setidaknya ada 7 daftar tentang karunia-karunia yang bisa kita temukan di dalam perjanjian baru. Terletak di 1 Korintus 12 dan 13, itu ditulis tahun 55, Roma 12 itu ditulis tahun 56, Efesus 4 ditulis tahun 61, dan juga 1 Petrus 4 ditulis tahun 64. Nanti kita akan tahu maksud kenapa penting sekali ditulis tahun penulisan, karena nanti kita akan bisa ngerti bagaimana shifting gear atau perpindahan dari karunia-karunia, ada karunia yang sementara, ada karunia yang permanen di dalam gereja. Tapi kita lihat dulu bahwa di 1 Korintus 12 ayat 8 dan 10 di situ ada beberapa karunia yang dicatat. Yang pertama ada perkataan hikmat, yang kedua ada perkataan pengetahuan, yang ketiga ada iman, yang keempat karunia kesembuhan, kelima mengadakan mujizat, keenam karunia bernubuat, ketujuh membedakan roh, yang kedelapan bahasa roh. Nah, karunia-karunia nanti yang ditulis di sini nanti akan ada artinya, apa itu perkataan hikmat, apa itu pengetahuan. Tapi saya sebut dulu di awal ini karena ini overview dulu, bagaimana gambaran dulu yang dicatat di dalam perjanjian baru tentang karunia-karunia. Nah, di dalam 1 Korintus 12 ayat 28 sampai 30, di situ ada karunia juga yang dicatat, yaitu yang pertama rasul, nabi, pengajar, mujizat, kesembuhan, melayani, memimpin, bahasa roh. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 ada bahasa roh, ada bernubuat, ada pengetahuan, ada iman, ada memberi. 1 Korintus 13 ayat 8 dan 9 itu ada karunia bernubuat, ada bahasa roh, ada juga pengetahuan. Sedangkan Roma 12 ayat 6 sampai 8 menuliskan ada beberapa karunia, bernubuat, melayani, mengajar, menasehati, memberi, memimpin, dan kemurahan. Efesus 4 ayat 11. Nah, ini kan sering kita dengar tentunya. Ada nabi, ada rasul, ada penginjil. Nah, di sini saya catat gembala garis miring pengajar, karena dalam bahasa Inggris pastor teacher itu menjadi satu kesatuan, jadi gembala pengajar. Nah, di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11 di situ ada 2 yang nantinya kita jadi akan ngerti, oh ini maksudnya permanent gift ya untuk gerejanya yang setelah udah dikenal secara publik, secara umum, gereja teridentifikasi di dalam dunia publik. Gereja hanya 2 dalam 1 Petrus 4 ayat 10 ada 2 karunia yang memimpin gereja, yaitu orang-orang yang dikaruniai berbicara firman dan juga orang-orang yang
melayani. Dan tentunya kita harus mengerti, saudaraku, bahwa setiap karunia-karunia yang Tuhan berikan adalah punya tujuan, punya fungsi untuk pelayanan, servis. Tapi memang unik ya, di dalam perjanjian lama hanya ke beberapa orang saja Tuhan percayakan tanda-tanda heran, kesembuhan yang besar, ajaib, dan mujizat atau karunia-karunia dalam hal ini kepada orang-orang tertentu dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan. Seperti kepada Musa, kepada Elia, kepada Elisa, kepada nabi-nabi yang lain. Tapi di dalam perjanjian baru tentunya kita ketahui bahwa Tuhan memberikan karunia-karunia kepada setiap orang-orang Kristen. Karena setiap orang Kristen adalah orang di dalam satu tubuh Kristus yang dimana orang-orang tersebut diberikan Tuhan karunia untuk melayani satu dengan yang lainnya. Dan itu perbedaan yang sangat unik yang kita bisa ngerti ketika kita melihat, menyimak bagaimana di dalam perjanjian lama hanya beberapa orang yang Tuhan percayakan atau Tuhan berikan karunia untuk melakukan fungsi tugas pelayanan. Dan kalau di dalam perjanjian baru, kita ketahui bahwa setiap orang yang disebut Kristen yang adalah satu tubuh Kristus memiliki karunia. Jadi setiap orang Kristen atau setiap orang di mana ada di dalam satu tubuh Kristus memiliki karunia yang Tuhan berikan. Nah, kita akan berlanjut untuk bagaimana kita bisa ngerti bahwa kita semua ini punya karunia. Nah, baik saudaraku, kita lihat di sini pengamatan berikut ini merupakan sesuatu gambaran dan juga sekaligus kesimpulan yang paling penting dari firman Allah berbicara tentang karunia-karunia rohani. Yang pertama, yaitu keselamatan. Bahwa keselamatan merupakan juga karunia, yaitu pemberian yang gak layak kita terima hanya semata-mata karena God's grace, karena anugerah Allah yang membuat kita jadi layak menerimanya. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Titus 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Itu yang pertama saudaraku, bahwa keselamatan merupakan juga karunia. Yang kedua, Roh Kudus adalah juga merupakan karunia yang Tuhan berikan. Yaitu sama seperti keselamatan, bahwa kita nggak layak menerima ya, tapi karena semata-mata kemurahan Allah, karena anugerah Allah, Tuhan membuat kita menjadi layak menerima Roh Kudus. Nah, kita lihat Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 1 Tesalonika 4 ayat 8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. 1 Yohanes 3 ayat 24, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 13, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah para Rasul 10 ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ibrani 6 ayat yang keempat. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus.
Nah, yang ketiga, saudaraku, untuk kita mengerti bagaimana gambaran dan juga sekaligus kesimpulan dari firman Allah, untuk kita memahami tentang karunia-karunia roh, bahwa seperti layaknya baptisan Roh Kudus, bahwa karunia-karunia roh ini juga menyertai keselamatan kita. Nah, yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah bahwa semua karunia-karunia roh yang Tuhan berikan kepada setiap kita, orang-orang yang diselamatkan untuk tujuan pelayanan, bahwa ini merupakan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Nah, berikutnya saudaraku, yang kelima, untuk kita mengerti bagaimana gambaran dan juga sekaligus kesimpulan yang paling penting dari firman Allah ketika kita berbicara tentang karunia-karunia Allah. Yang kelima, bahwa karunia rohani bersifat permanen dan tidak dapat ditarik kembali. Roma 11 ayat 29 bahwa Tuhan gak pernah menyesali apa yang Tuhan beri. Ya, kenapa nggak bisa menyesal? Karena Tuhan tahu dong apa yang dia berikan kepada orang tertentu. Nggak pernah gagal dong maksudnya. Karena dia tahu kepada siapa pemberiannya diberi. Sehingga karunia rohani ini bersifat permanen dan tidak dapat ditarik kembali. Nah, ini agak berbeda ketika nanti kita berbicara tentang bagaimana ada karunia yang berhenti, tapi ada juga karunia yang permanen, karena sifatnya berbeda. Nah, ini berbicara tentang bagaimana Tuhan memberikan pemberian yang nggak bisa ditarik kembali, irrevocable. Itu sifatnya permanen. Karena apa yang Tuhan berikan, ya nggak pernah Tuhan menyesali. Karena pemberian Tuhan dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan tahu bahwa pemberiannya nggak pernah gagal untuk melaksanakan tujuannya. Nah, yang keenam, bahwa karunia-karunia rohani yang diterima dengan yang namanya keselamatan harus dibedakan dari bakat alami yang dimiliki sejak lahir. Berbeda. Tapi, namun Roh Kudus pasti dapat menggunakan kedua jenis karunia ini untuk tujuan ilahi. Nah, ini dia yang harus kita ketahui. Nah, saudaraku, yang ketujuh, bahwa karunia rohani saja tidak serta-merta membuat seorang Kristen itu menjadi rohani. Seperti yang ditunjukkan oleh gereja Korintus, 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Berkata di situ bahwa, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Tentunya Rasul Paulus ingin menghimbau dan mengarahkan dan juga mendesak orang-orang Korintus saat itu untuk jangan seperti anak-anak gitu pikirannya, harus jadi dewasa. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita semua, bahwa karunia rohani aja enggak serta-merta membuat kita jadi orang-orang Kristen yang betul-betul rohani. Spiritual character is the highest priority. Jadi karakter spiritual adalah yang paling tinggi dan menjadi prioritas kita. Kolose 1 ayat 28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah, yang kedelapan, apa yang kita perlu pahami dari firman Allah untuk kita mengerti tentang karunia-karunia roh. Semua orang Kristen dikaruniai tanpa kecuali. Sekali lagi, semua orang Kristen dikaruniai oleh karunia-karunia ini. Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Kita lihat 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sekali lagi, tiap-tiap orang, kepada setiap individu yang termasuk di dalam gereja, yaitu tubuh Kristus. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Ayat yang ke-11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Efesus 4 ayat yang ke-7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dan setiap kita orang Kristen, saudaraku, dapat memiliki lebih dari satu karunia yang menghasilkan kombinasi pemberian yang unik dari Tuhan. Kita nih orang Kristen bisa punya lebih dari satu karunia loh.
Nah, yang kesembilan, saudaraku, bahwa Roh Kudus menghasilkan berbagai karunia. 1 Korintus 12 ayat 4. Bahwa ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Yang digunakan oleh orang Kristen dalam berbagai pelayanan. 1 Korintus 12 ayat 5 dan 6. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Dengan berbagai hasil, ya kan? Jadi ada rupa-rupa karunia, ada berbagai macam pelayanan, dan juga ada berbagai hasilnya. Ya kan? 1 Korintus 12 ayat 6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Jadi karunia-karunia roh yang dimiliki oleh setiap kita nih orang Kristen, individu-individu masing-masing kita, ini bukan hanya rupa-rupanya ada dan juga berbagai macam pelayanan, tetapi ada berbagai macam juga tujuan dan hasilnya. Nah, yang ke-10 yang perlu kita mengerti tentang karunia-karunia roh ini, saudaraku, bahwa karunia yang dimiliki oleh individu ini meningkatkan, enhances the corporate good. Kebaikan bersama, ini meningkatkan kebaikan bersama. 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan bersama, saudaraku. Jadi kalau di dalam gereja, dalam tubuh Kristus, karunia-karunia punya tujuan adalah untuk meningkatkan kebaikan bersama. Satu dengan yang lainnya harus saling membangun, itu tujuannya. Untuk saling menguatkan, itu tujuannya. Untuk saling memajukan, itu tujuannya. Yang seorang lemah harus dikuatkan, itu tujuan Tuhan memberikan karunia kepada gerejanya. Iya kan? Melalui orang-orang Kristen yang saling melayani. Layani satu dengan yang lainnya. Itulah fungsi karunia yang Tuhan berikan kepada kita nih orang-orang Kristen. Setiap individu kita, Tuhan berikan karunia kepada setiap individu adalah untuk saling melayani. Nah, yang ke-11, saudaraku, ini penting juga harus kita sadari bahwa setiap pemberian harus kita lakukan dalam kasih. 1 Korintus 13 ayat 8 dan 13. Karena tanpa kasih, pemberian karunia tidak ada gunanya. Setiap karunia yang Tuhan berikan ini harus kita lakukan, harus kita layani seorang yang lain dengan motivasi kasih. Gak bisa dengan keangkuhan, gak bisa dengan anggar jago, gak bisa dengan yang namanya kesombongan. Harus semata-mata karena kasih, karena kita peduli, karena kita mengerti bahwa kasih adalah merupakan karakter yang harus tinggal di dalam gerejanya, tubuh Kristus. Itu karakter yang harus melekat, yang harus tergambar dalam kehidupan kita, sehingga pemberian-pemberian yang dari Allah yang harus kita mengerti dengan pemberian-pemberian dari Allah itu punya tujuan, yaitu untuk melakukannya di dalam kasih. Pemberian itu harus kita lakukan dalam kasih. Karunia yang kita terima, karunia yang kita dapatkan dari Allah harus kita exercise, kita berikan, harus kita ekspresikan dalam kasih. Bukan karena kelebihan kita, bukan karena keangkuhan kita dan karena kearogan kita, tetapi karena kasih kita. Yang ke-12, saudaraku, bahwa pemberian-pemberian ini atau karunia-karunia ini berbeda sesuai dengan karunia yang Allah berikan. Sesuai dengan karunia yang Allah berikan. Roma 12 ayat 6, Efesus 4 ayat 7. Dan harus and are to be ministered by Christian. Dan harus dilayani oleh orang-orang Kristen. Sebagai apa? Sebagai penata layan yang baik dari kasih karunia dari Allah. Dari kemurahan Allah. Jadi pemberian ini harus menjadikan kita sebagai orang-orang yang memang baik. Sebagai penata layan, sebagai orang-orang yang melayani. Kita nih orang Kristen harus melayani. Dan ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa karunia yang diberikan berbeda-beda ini adalah semata-mata ingin menunjukkan juga kepada kita, harus menuntut diri kita, orang Kristen yang baik dalam penata layanan dari kasih karunia dari Allah ini. Yang ke-13, bahwa kitab suci itu memerintahkan kepada setiap orang-orang Kristen untuk mengupayakan atau juga bisa dibilang untuk menggunakan karunia yang dimiliki oleh mereka, Roma 12 ayat 6, Efesus 4, 11-11, sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban. Jadi ini tanggung jawab dan kewajiban. Nggak ada, ini bukan hak. Karunia-karunia ini bukan hak yang kita terima dari Allah. Ini kewajiban. Kita menggunakan karunia ini sebagai sebuah kewajiban, nggak bisa kita simpan. Ini harus kita berikan sebagai
tubuh Kristus harus kita berikan satu dengan yang lainnya sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban bagi kita sebagai manusia Allah yang dipilih dan diselamatkannya. Nah, yang ke-14, saudara, bahwa tujuan utama dari karunia-karunia yang permanen ini adalah tujuannya adalah untuk kemajuan gereja. Jadi karunia yang diterima oleh masing-masing orang-orang Kristen punya tujuan adalah untuk kemajuan gereja, harus punya fungsi memajukan gereja. 1 Korintus 14 ayat 4, 5, 12, 17, 26 dan Efesus 4 ayat 12 dan 13 untuk kemajuan gereja. Jadi bukan untuk kemajuan seseorang atau kelompok orang-orang Kristen tertentu, enggak. Kita ini sebagai satu tubuh Kristus. Kita sebagai gereja. Jadi tujuan utamanya adalah semua karunia-karunia yang permanen ini Tuhan berikan kepada kita untuk kemajuan gereja. Nah, yang ke-15, saudaraku, buah dari orang-orang yang menggunakan karunia-Nya tersebut itu akan membawa kepada kemuliaan Allah. 1 Petrus 4 ayat 11.